an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati bapak-bapak para unsur dari PPI Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Syariat Islam tadi, tahun ini kita sudah mulai menindaklanjuti apa yang kita wacanakan beberapa waktu yang lalu, yaitu menyelenggarakan secara sederhana MTQ tingkat keluarga. MTQ keluarga. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan motivasi, tidak lain untuk memberi motivasi, dorongan dan penghargaan kepada keluarga yang memang sangat peduli untuk mempelajari dan memperdomani Al-Quran. Itu diawali dengan membacanya dulu. Tanpa kita dapat membaca Al-Quran, tentu untuk tahap berikutnya kecil kemungkinan untuk bisa. Jadi diawali dengan membaca Al-Quran, mengaji. Tentu selama ini pun banyak sudah upaya kita dengan menggerakkan program-program pengajian, baik pengajian di desa, di kecamatan, atau pengajian selepas maghrib, kepada maghrib, tujuannya sebenarnya sama. Nah, khusus untuk MTQ keluarga ini kita sedikit lebih meningkatkan perhatian kita. Sekali lagi, supaya jangan berbeda pendapat, tujuannya adalah hanya untuk mendorong supaya makin banyak keluarga yang bisa membaca Al-Quran, dan tentu pada saat nanti lebih baik membaca Al-Quran, bacaan. Berikutnya nanti bisa memahami dan menerapkan isi dan kandungan. Itu Bapak sekalian tujuan. Oleh karena itu, ini harus kita mulai dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Kami atas nama pimpinan daerah menyampaikan penghargaan, apresiasi kepada tim yang dikoordinasikan Pak Hadis Syariat Islam yang telah menyusun draft panduan ini. Dan tentu melalui pertemuan kita hari ini, karena sudah dikembangkan draft itu supaya bisa pertama kita pahami, yang kedua nanti kita berikan penyempurnaan manakala ada celah-celah yang perlu disebut. Itu. Berikutnya adalah kesepakatan untuk tindak lanjut kegiatan. Kita harapkan
sebelum tutup tahun 2015 ini kegiatannya sudah selesai. Seluruhnya sudah selesai. Nah, Bapak sekalian, kita memberi penghargaan pada keluarga-keluarga yang memang bisa diandalkan sebagai keluarga. Tolong diberi namanya nanti bersama-sama. Karena di bidang masing-masing program itu ada namanya. Kalau KB ada keluarga apa namanya. Kalau pendidikan ada keluarga apa namanya. Kalau di kita ini tujuannya adalah keluarga yang satu keluarga itu bisa mengaji apa. Keluarga apa. Nanti tolong kita siapkan namanya. Inilah keluarga A. Orang semua mengerti bahwa keluarga ini adalah keluarga yang semuanya anggota keluarganya bisa membaca terbaik membaca Al-Quran di antara semua keluarga. Kalau kita di Aceh ini kan ada lebih kurang 65.000 sebagai kepala keluarga. Di antara 65.000 setelah di seleksi nanti tingkat kabupatennya ada 1. Dan untuk tahun ini yang tingkat kabupaten itu penghargaannya adalah kita beri kesempatan beribadah umrah. Tapi nanti kita berikan juga Pak Kadis, karena ini namanya mendorong, bukan hanya yang umrohnya mendapat penghargaan. Kalau mungkin tahun ini hanya yang umroh. Tapi ke depan mungkin yang tingkat kecamatan juga kita beri apresiasi apa? Yang tingkat kecamatan. Kalau sekiranya kita mampu tingkat kampung pun boleh, itu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena pasti satu kampung cuma satu kakak, satu kecamatan juga satu kabupaten satu kakak. Nah, ini nanti Pak Kadis yang merencanakan ke depan. Mungkin kalau tahun ini sudah tidak bisa lagi, tahun ini untuk yang diberangkatkan, tapi yang kabupaten saja kira-kira diberi apresiasinya. Tahun depan mungkin bisa diberangkatkan. Berhasil tingkat kecamatan saja itu beri penghargaan supaya terdorong yang lain. Berhasil tingkat kampung saja beri penghargaan. Kita mengharapkan Bapak sekalian, kalau sudah berhasil di satu tingkatan, di tingkatan itu keluarga itu jangan ikut lagi supaya muncul yang lain. Umpamanya sudah berhasil tingkat desa, ya kampung. Sudah berhasil. Tahun depan keluarga itu jangan lagi ikut di kampung itu. Dia keluarga lain yang muncul. Berarti kalau 10 tahun kita selenggarakan 10 kakak sudah pernah berhasil tingkat satu kampung. Nah, tinggal bagaimana mekanismenya. Kalau di kampung dia sudah berhasil, tapi waktu di kecamatan belum berhasil. Bagaimana nanti? Apakah dia tahun depannya bisa mewakili kita kampung itu, atau muncul yang baru tadi tolong dicoba. Atau kecamatan tahun ini keluarga A dari kampung Polan mewakili kecamatan Cetol. Tapi waktu di kabupaten belum berhasil dia tingkat kabupaten. Nah, apakah tahun depan dia masih bisa mewakili kecamatan Cetol untuk ke kabupaten? Nah, dia belum pernah di tingkat kabupaten. Yang saya maksud tadi di Cetol itu jangan ikut lagi dia untuk kecamatannya, karena dia sudah supaya muncul kakak yang baru lagi tahun depan muncul lagi. Makin banyak akhirnya keluarga yang, tapi kalau dia belum sudah pernah di kampung, tahun depan pun ikut lagi di kampung itu, nanti keluarga lain diam saja, nggak ada motivasi karena sudah pasti dia masih juara bola.
Ini kita coba nanti dirembukan untuk tahun berikutnya. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi kita sampaikan, sesungguhnya yang paling baik penghargaan ini kita berikan adalah menunaikan ibadah haji. Paling baik sebenarnya. Untuk saat ini karena proses untuk bisa mendapatkan porsi itu agak panjang, maka jangan kita tunggu, kita umrah saja. Mana tahu selesai rehabilitasi atau renovasi pengembangan Masjidil Haram tahun depan mungkin 3 kali dari sekarang bisa pergi, itu cepat. Berikan dia jangan begitu kalau itu kalau sekarang kan tidak mungkin Pak. Mungkin 15 tahun ya. Jadi kalau umrah tahun ini menang berhasil. Tahun ini juga kita umrahkan, ini saya maksud sampai Desember sudah selesai, sudah bulan umrah. Ya kan? Karena umrahnya kan paling 2 minggu dan senantiasa terbuka waktunya, tidak terikat dengan waktu kapan saja, tinggal jadwal-jadwal saja. Jadi itu yang bisa kita lakukan, maka kita berikan kesempatan. Tapi mana tahu suatu saat haji pun tidak lagi panjang antrinya, mungkin 2 tahun. Kalau 2 tahun kita haji saja. Jadi kesimpulan kita bagaimana memperbanyak warga kita ini atau keluarga kita ini yang secara lengkap disebut keluarga itu kan lengkap. Tidak cukup bapak dan ibu saja yang katakanlah sudah kori tingkatannya, tapi anak tidak cukup, belum bisa mewakili keluarga. Nah, mekanismenya tentu sudah dirancang oleh tim kita, mungkin nanti disampaikan. Kalau ada penyempurnaan kita sempurnakan. Setelah ini sepakat, Bapak kerjakan Pak Camat dan tim di kecamatan juga. Diberi batas akhir kapan harus selesai, mulai terserah. Tapi batas akhirnya sudah ada. Di tingkat kabupaten nanti apa? Bagaimana mekanismenya? Kalau cocok, mungkin tempatnya. Kalau di masjid bisa banyak. Di dalam masjid, nggak usah kita habis biaya untuk buat podium itu di dalam masjid saja, sederhana saja. Kan orang mengerti bisa mengaji kan semua orang bisa kita dengar. Jadi penilaiannya pun bukan seperti MTQ normal ini. Bagaimana ini pun bisa baca, ini pun bisa baca, ini pun bisa baca. Di antara yang bisa itu kan nanti Dewan Juri mengetahui mana yang sudah lebih baik. Sudah pasti lah yang di kecamatan kabupaten itu kan semua bisa, kalau enggak kan enggak ikut. Kalau semua bisa bagaimana? Pasti cari yang terbaik yang ada eksekusi. Jadi ini Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya kita mulai. Nanti kalau sudah berjalan, kita sendiri bisa mengevaluasi mana yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, mudah-mudahan program kita ini ada manfaatnya untuk mendorong keluarga-keluarga yang memang secara sungguh-sungguh tanpa mengharapkan menang, tapi dia belajar dalam keluarga, anaknya diajar, seluruh anggota keluarganya diajar, sehingga semua bisa membaca. Kami kira ini Pak Kadis sebagai pengantar dari kami, dan karena tentu berikutnya akan banyak diskusi-diskusi, beberapa saat mungkin kami
diskusi ini, tapi tidak bisa habis karena berikutnya masih ada jadwal. Nanti setengah jalan nanti saya minta izin untuk diskusi awal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Islam, tingkat kecamatan termasuk panitia dan majelis hakim yang ada di kecamatan sudah tersediakan anggarannya. Tinggal Pak Camat dengan buah dan ketua itu untuk menyelenggarakan. Selanjutnya kami mohon Bapak Ketua PPT dan Pak Somad, saya mohon untuk menyampaikan. Kita laksanakan secara sederhana program besar dan program mulia, yakni mengalqurankan keluarga Aceh Tengah secara bertahap melalui MTQ keluarga ini. Dalam penjelasan teknis ini tentu kami tidak akan membacakan semua pedoman yang ada di tangan kita masing-masing. Kami hanya menyampaikan beberapa hal yang barangkali agak berbeda dengan pengetahuan kita secara umum tentang MTQ nasional, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional, yang selama ini memang sudah kita geluti. Nah, ada beberapa hal yang agak berbeda sesuai dengan namanya MTQ keluarga. Yang pertama, makna keluarga. Yang dimaksud keluarga itu adalah keluarga yang dibuktikan oleh kartu keluarga. Jadi boleh jadi nanti pesertanya itu adalah keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Atau barangkali hanya ada suami, ada istri, atau aman mayat, kemudian mayat. Berada dan bukan. Atau barangkali ada keluarga yang hanya satu, aman mayat dan mayat, kebetulan merasa aman mayat ketahui dan mayat, atau sebaliknya. Jadi itulah keluarga. Kemudian keluarga anak berapa jumlahnya? Berapapun anak yang ada dalam kakak itu sebelum dia berkeluarga, itulah dia. Ini pemahaman tentang keluarga pertama. Yang kedua, sistem musyawarah ini seperti yang disebutkan oleh Pak Bupati, kita lakukan teknisnya, gaulnya, syiarnya mungkin sederhana, tetapi ruh dari permusyawarahan, ruh dari atau substansi dari baca kitab suci Al-Quran ini tetap kita pertahankan. Jadi karenanya kalaupun memang tidak dilakukan pakai mimbar seperti yang disebut oleh Pak Bupati, yang mungkin kita lakukan di masjid, tapi penilaiannya harus tetap penilaian aturan membaca Al-Quran. Karena perhakiman sudah kami rancang oleh beberapa tim seperti yang ada di buku. Cuma kami sadar bahwa kami juga bukan manusia sempurna. Tim juga bukan orang hebat-hebat betul. Sebab sehebat-hebat kita masih banyak orang yang lebih hebat. Jadi karenanya jangankan menyangkut masalah perhakiman yang memang di daerah lain MTQ ini seperti ini belum pernah ada. Jangankan perhakiman, pedoman ini saja masih mempunyai kelemahan. Tapi kami berbesar hati seperti yang disebut oleh Pak Bupati, ya kita mulai saja kali pertama dengan segala kekurangan dan kelemahan. Tapi tidak tertutup kemungkinan bukan saja untuk MTQ tahun depan, bahkan untuk MTQ ini hari ini kalau ada yang merasa kurang, kita sama-sama sempurnakan. Jadi sekali lagi pedoman ini belum final. Jadi ini belum final, masih terbuka kesempatan penyempurnaan. Kemudian perlu saya sampaikan makrab. Ini agak berlainan, yang berlainan saja. Makrab untuk ini golongan 4 golongan bapak, golongan ibu,
dewasa. Jadi golongan ini berarti 5 golongan, sorry, 5 golongan. Untuk anak makraknya itu juz 30. Untuk anak yang remaja makraknya diambil dari juz 1 sampai juz 10. Untuk anak yang dewasa sama dengan ayah dan ibu diambil dari juz 1 sampai 30. Kemudian cara bacanya adalah murattal. Cara bacanya adalah murattal. Meski nanti dalam pelaksanaan panitia membutuhkan lampu, tetapi cara baca atau sistem baca tidak berdasarkan waktu, tapi berdasarkan makhraj. Sebab kalau kemarin berkembang pemahaman, kalau diambil sistem mujawaz, seorang kali yang dewasa itu membaca 8 sampai 10 menit, maka kalau kita bawa waktu itu untuk murattal, maka mungkin untuk seorang itu bisa membaca mesti 3 halaman baru selesai. Jadi terlalu lama. Kalau hakim-hakim kita sudah berpengalaman, sebetulnya tidak perlu menunggu sampai membaca 3 halaman. Mungkin 4 halaman saja dia baca atau 1 ayat panjang saja sudah diketahui bagaimana kualitas bacaan seseorang. Kemudian sanksi. Ini yang perlu kami tekankan, sanksi ini, karena saya melihat MTQ kecamatan, MTQ kabupaten, bahkan MTQ provinsi yang belum saya alami MTQ nasional. MTQ provinsi saja masih banyak dengan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi di dalam masyarakat, tapi ternyata masih saja terjadi. Karenanya kita sudah buat rambu-rambunya, yakni sanksi. Secara umum 2 hal saja yang disampaikan menyangkut masalah sanksi. Yang pertama, apabila diketahui ada penipuan data, pemalsuan data, ada data yang tidak valid terhadap peserta, bahkan terlambat mendaftar ulang, maka akan didiskualifikasi. Jadi Bapak Camat dan Pak KUA lebih perlu mengatur untuk menghadapi dis. Itu satu. Kalau nanti bahkan sudah dipertimbangkan, andaikan dalam sekali lagi saya garis bawahi, andaikan setelah diumumkan yang menang keluarga Polan dari Kecamatan Polan masih terungkap Allah ini salah ini umuman dari juara ini, lalu maka untuk orang tersebut berhak mendapatkan hadiah yang sudah diberikan waktu penuntutan atau waktu kapan itu. Piala dan uang pembinaan barangkali di situ disebutkan itu hak mereka karena sudah disebut oleh juara. Tapi untuk umrah yang disebutkan oleh Pak Bupati ini dipertimbangkan kembali. Mana cerak-cerak. Tadi itu WK nomor 2 minuan. WP kita melakukan nomor 3 minuan. WP geruah dan dewan hakim berangkat. Jadi ini menyangkut masalah sanksi. Rambu-rambu ini sebetulnya kan kita pahami untuk kita semua berusaha maksimal jujur lah. Ya, meskipun kadang-kadang kita ingin berprestasi secara terbuka, kurang memperhatikan yang seperti ini. Jadi ini waktu-waktunya hari ini kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara tunggu BLD, saya pikir ini beberapa hal yang agak berbeda dengan aktivitas biasa. Ada program kalau memungkinkan nanti saya akan koordinasi antara kita FMIQ dengan Pak Kadis Syariah Islam menyangkut masalah perhakiman. Karena ini kalau memungkinkan nanti barangkali hakim di kecamatan kalau memungkinkan barangkali kita akan coba
bertemu dulu sebelum ada pelaksanaan di kecamatan. Tapi kalau yang tidak memungkinkan, kami harap pedoman perhakiman yang sudah ada ini, barangkali saja di pedoman ini, dengan tidak mengurangi komunikasi untuk penyempurnaan institusi baik di kampung maupun di kecamatan. Terutama seperti penilaian jali. Ini agak teknis sedikit Pak Camat, mohon maaf. Ini biasa orang hakim yang betul. Yang untuk jali itu kalau di dalam Jawa itu dikurangi angkanya itu 3. Tapi di sini 2. Tapi di sini 2. Karena jangan terlalu ketat betul pada peserta kita ini. Tetapi untuk fasahah, untuk mura'atul ayat, mura'atul kalimah, itu dibebankan 3 kali kesalahan jali. Jadi sekali mura'atul ayat, mura'atul kalimah atau tabdil kalimah, tabdil ayat sekali saja sama dengan 3 kali jali. Jadi 3 kali 2, 6. Jadi cuma tabdil sudah. Karakter final, anggota final namanya. Apalagi ini memang sistem kita hanya 1 babak. Ya ini babak, ya babak kedua langsung babak final. Jadi ini barangkali beberapa hal yang perlu disampaikan. Kalau nanti ada hal yang berkembang dalam diskusi